langsung, kalau langsung sekarang bisa nggak lewat ya? Oh ada juga. Kabarnya. Posisi kamu ya? Oke. Iya. Tapi ini di dalam ruangan, jadi nggak bisa pak. Nggak bisa ini. Kalau di luar. Ya di luar pak. Kalau mengemudi. Kan kalau misalkan itu kan bisa aja kan? Maksudnya? Kan by wifi ya? Wifi. Harusnya bisa juga kan? Bisa. Cobain. Iya bisa sih pak, cuman pasti kebacanya Ya, bukan di dalam apa? ruangan ini, di luar situ pak. Karena Di kan mana nih pak? Di mana pak? Di sini. saya mau buatnya terus nanti nanti Jadi tinggal search. cuma di sini aja. Kalau situ harus pakai kacamata minimal. Jadi kita tinggal pengajuannya. Tanggal 19-nya saya mau kalau di ruangan ini katanya agak kurang bagus pak, agak di jammer. Kenapa di rumah sama siapa? Nggak tahu katanya itu pak, nggak bisa kalau di dalam ruangan. Oh, macam mana? Kalau perasaannya juga gitu. Kalau perasaannya juga ini pak, saya pakai ini yang bagus dan yang bisa pakai kantor. Ada bagus. Lama, Pak. Diambil kelamaan. Oke, terus tahapan-tahapannya gimana? Tahapan apanya pak? Kayak apa ini buatnya? Oh pertama saya jadi tadi seperti yang sudah saya katakan, yang pertama saya menentukan titik-titik reference point-nya dulu. Di sini saya tentukan setiap lantai itu ada 35 ya, 35 reference point. Jadi totalnya ada 105. Di 105 titik itu saya mengukur manual yang tadi ke 4 arah utara. Menentukan itu gimana? Menentukan titiknya, saya pilih. Jadi untuk menentukan titik ini ada ketentuannya memang. Tidak ada ketentuan secara pastinya berapa minimal titiknya atau berapa maksimalnya, nggak ada. Cuman memang dipilih menyesuaikan dengan layout bangunannya dan asalkan antar titik yang berseberangan itu pak tidak terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat beda kuat sinyal kan tidak terlalu signifikan ya pak. Kalau di sini saya pilih 4,5 meter antar titiknya. Kenapa? Menyesuaikan dengan jarak ini pak. Si titik itu gambar dulu atau gimana? Digambar dulu ya, ada denanya. Ya gitu. Oh. Mulai awalnya gimana? Oh. Tulisnya aja. Awalnya saya ke admin minta surat. Kita awal banget. Mulai dari TA-nya dulu. Kamu menentukan titik, masa langsung menentukan titik aja gitu? Kan harusnya kamu di mana gitu menentukan titik, maksudnya di mana gitu? Ya jadi saya punya denahnya sudah dapat dari rumah tangga, denah gedung N ini. Terus saya hitung. Itu masih belum buat software ya? Belum, masih belum. Ya gitu. Nah itu titiknya ya saya pilih-pilih aja, disesuaikan Langsung disesuaikan dengan gambarnya gitu gambar aja. Oke. Titiknya jarak 4,5 meter itu menyesuaikan dengan jarak antar pilar-pilar yang ada di gedung N. Dan sudah saya lakukan percobaan juga di jarak 4,5 meter ini beda sinyalnya cukup bisa terlihat lah, sekitar satu akses point bisa berkurang 4 dB, tergantung kita jaraknya semakin mendekat atau semakin menjauh ke akses point tadi ya. Sudah seperti itu. Lalu setelah saya mengukur di 105 titik itu pak, saya simpan setiap ininya, setiap titik ini ada akses point apa aja yang terdeteksi dan berapa kuat sinyalnya. Saya simpan ke dalam database tadi pak, database yang saya tunjukkan, mungkin karena gambar kecil ya. Nah ini database yang ini pak, terus harusnya terlihat. Ini apa sih database? Nah ini nama reference point-nya. Terus ini ke sebelah kanan sini, kanan ya. Sebelah kanan itu akses point-nya dengan beserta kuat sinyalnya. Udah gitu aja pak. Itu yang kamu masukin ya? Iya, masukin di aplikasi. Selanjutnya
ngebandingin aja pada saat dia ada di posisi mana, dia bandingin, dihitung selisihnya. Itu untuk menentukan posisi kita. Iya. Nah, terus kalau misalkan tadi ke musola gitu, itu gimana? Nah ya misalnya tadi terbaca kita ada di posisi misalnya di titik yang inilah kayak musola kan ada di sekitar sini. Nanti dia setelah terbaca itu dia akan menggambarkan rutenya Pak dari musola seperti di sini. Nah, prosesnya gimana gitu? Nah, proses penentuan dari situ ke musola itu gimana? Oh, menggunakan algoritma ekstra Pak. Kan setiap note ini sudah saya install juga. Ininya database-nya juga ada lagi. Note ini bertetangga dengan note ini bertetangga dengan note ini, metriknya sekian. Dia menggunakan algoritma ekstra menghitung yang rute yang paling cepat nih Pak. Udah kalau udah selesai Terus gitu, identifikasi bahwa musola ada di situ? saya yang tetapin juga Pak. Jadi sudah di database ini, di database daftar ruangan ada nih Pak di sebelah sini. Misalnya tuh seperti itu, musola dia adanya berarti reference point terdekat dengan musola itu sudah saya tulis reference point 41 gitu. Dia masuk ke coba nih kamu ceritain gimana posisi A-nya kalau dari titik itu ke musola Di gambar. nah. Nggak pakai alma mater lulus nggak pakai alma mater. Jelek banget ya. Kok jelek sih? Kok jelek? Tapi kok ada pacarnya? Ada apa jam? Kasihan tuh. Ah ini mah ada lah. Maaf ya. Ditawar berapa kemarin? Iya. Wah bro, Misalnya kita banyak banget 35 Pak. Satu lantai Lantai 35. Misalnya kita terbaca ada di posisi yang ini Pak, di poin ini 23. Nah ini kan sudah di database ini sudah dicantumkan berapa jarak ke sini, dan ini jaraknya saya kan 4,5 meter ya Pak, memang jarak setiap titik ini sama 4,5 semua. Cuman kalau di database-nya saya tulis dijadiin ini aja karena jaraknya sama semua, jadi saya tulis aja satu.
tetangga dari not sumber. Tapi dia tahu itu mau ke musola. Tahu Pak. Not tetangganya kan not sumbernya ini, not tetangganya cuma satu, cuma not ini doang. Ini tadinya semua not udah dikasih nilai Taringga. Nah karena di sini satu nilai X-nya 0, dia kan 0 nilainya 0 ditambah 1 sama dengan 1 lebih kecil daripada Taringga. Taringga ini nilainya jadi 1 dan not ini ditandai sebagai sudah diperiksa. Terus berlanjut ke not ini 24. Nah 24 ini dia juga diperiksa, ini nilainya udah 1, diperiksa tetangganya dia, seluruh tetangga dia ada not 25 dan 23 ini. Tapi karena 23 ini ditandai udah diperiksa, ya berarti dia nggak akan dihitung lagi. Jadi not 24 yang diperiksa cuma not 25 ini aja dengan nilai masih Taringga. Nilai not 25 ini dari Taringga ini tadinya kan ini 1 nilai not 24 nya 1 ditambah 1 nilai X nya ini 2 ini nilainya berubah jadi 2. Sudah jadi not 24 sudah diperiksa semua tetangganya. Selanjutnya dia ini perlu Pak sampai situ. Terus kalau misalkan ke lantai 2, Kalau ke lantai 2 ada not tambahan lagi. Di sini ada untuk tangga Pak, saya not yang mewakili tangga. Ini jarak sama. Soalnya dia ke lantai 2 ya dia mengarah dulu ke tangga ke lantai 2. Nanti di lantai 2-nya juga sama dia keluar dari tangga. Seperti itu Pak. tar dulu. Jadi bingung. Saya harus ngisi ini paling lama 10. Semangat Pak, semangat. Gantian. Jadi pertanyaannya itu. Iya, nggak apa-apa. Udah jadi. Oh, udah selesai pertanyaan. Berarti gantian saya nanya. Gue yang tanya apa? Ya. Ya, dari diajari. Udah kenal sama ya. Semangat Pak, semangat. Kan udah dapat kopi Pak. Ya, bisa diceritain ulang ya. Apa namanya? Saya masih agak bingung, ada fingerprint di sini, kan? Terus ada pencarian lokasi. Sebenarnya ini bikin prototipe apa ya? Prototipe aplikasi pencari rute Bu. Mencari rute. Cari rute. Jadi dia membaca posisi kita dengan metode yang namanya Wi-Fi fingerprinting tadi. Terus dia mencari rute menuju tujuan kita dengan menggunakan algoritma Dijkstra itu. Kalau fingerprintingnya itu apa? Fingerprinting itu tadi mungkin tadi pas Bu keluar ya. Iya. Artinya itu cuma ini aja sih Bu. Karena ini setiap lokasi, setiap titik-titik ini pasti akan memiliki karakteristik kuat sinyal yang berbeda-beda. Seperti halnya apa namanya? Sidik jari manusia kan pasti unik Bu, beda-beda. Nah ini karakteristik ini juga unik, makanya asal istilah fingerprinting itu dari situ Bu. Oh, jadi nggak ada hubungannya sama finger. Juga yang fingerprint benerannya nggak ada, itu cuma namanya aja Bu. Nama-namanya aja. Cuma namanya doang tekniknya itu. Nama tekniknya itu. Itu yang masih fingerprinting itu tadi ya. Artinya fingerprinting. Nah, sekarang kita punya karakteristik yang berbeda. Apa yang membedakan karakteristiknya itu? Buat sinyalnya Bu, misalnya di reference point satu ini terdeteksi ada 24 akses point dengan pola kuat sinyal seperti ini. Kan saya sebenarnya kita ada di sini dan di sini ya Bu ya. Tentunya pada saat kita di reference point 2, nilai kuat akses point ini semakin kuat dong Bu. Ya kan, karena kita semakin mendekati dia. Jadi pasti pola sinyalnya juga akan berbeda. Ya. Begitu juga di sini dan seterusnya. Hanya itu saja, hanya Iya. kuat sinyal. Hanya kuat sinyal. Tidak ada yang lain, karakteristik yang lain, Tidak ciri ada. yang lain gitu. Andaikan kuat sinyalnya mirip gitu antara dua posisi mana ya, misalkan di sini yang sejajaran dengan posisi 1 dengan posisi 32 misalkan. 32. Sini ya. Nah, di situ misalkan akumulasinya dekat gitu. Gimana dong? Oh iya, karena di sini kita nggak cuma menggunakan satu akses point, kita menggunakan ada di sini sebenarnya akses pointnya tuh ada 24, cuma karena di sini ternyata kalau dilihat dalam fisiknya routernya cuma 4, jadi satu router itu dia bisa multi SSID, router yang
Jadi dalam satu router ada 6, bisa ada 6 akses point. Jadi kalau di 1 sama 32 ini pasti untuk di titik 1 kuat sinyal akses point ini pastinya akan lebih kuat dari akses point ini kan Bu. Berbeda dengan di titik 32 pasti kuat akses point ini yang akan lebih kuat daripada kuat ini. Jadi beda, nggak mungkin apa namanya? Bukan akumulasi perjumlahan kuat sinyalnya. Apa Bu? Kuat sinyalnya itu bukan akumulasi cuman dilihat dari satu akses Oh point enggak, aja. dari semua Kan dari akses semua point. kan. Nah, maksud saya gini, karena dari semua akses point itu kemungkinan ada nggak yang suatu titik itu punya nilai yang sama gitu. Oh, Atau mirip lah. enggak. Pas yang mirip sih pasti Bu untuk. Jadi bentuk database ini seperti ini, maaf ya. Oh, memang pakai tangan kiri ya dia? Iya Bu. Kirain kok ini ya. Dari tadi kok pakai tangan kiri, dia juga pakai tangan kiri, saya juga agak Oh, heran. maaf. Memang pakai tangan kiri ternyata Pak. Kalau saya nggak ini soalnya anaknya paling Kecil. tangan kiri terus. Biasa. Nggak bisa Pak. Kita harus tahu yang saya. Jadi seperti ini Bu. Di reference point 1, Apa RP? reference point, Oh, akses point AP. oke. Akses point 1 berapa kuat sinyalnya? Misalnya akses point 1 ini Bu ya. Akses point 1, akses point 2. Ini yang dicatat di reference point 1 misalnya kuat sinyal akses point 1 yang terbaca di situ rata-ratanya adalah minus 70 misalnya. Terus kalau di reference point 2 karena dia akses point 1 semakin mendekat, jadi nilai kuat sinyalnya juga pasti akan semakin kuat kan, semakin mendekati 0. Misalnya dia minus 68 misalnya. Begitu juga dengan akses point 2 ini. Di titik 1 ini mungkin dia nggak terbaca karena dia benar-benar terhalang ya kan, lewat seperti ini. Nggak mungkin ada sinyal yang sampai ke sana, dia nggak kebaca di sini. Minus 100. Cuman semakin dia mengarah mendekat ke sini, pasti akan semakin terbaca kan kuat sinyalnya yang Ya. semakin sampai seperti itu. Ini misalnya masih minus 100. Jadi tidak dijumlah Bu, disimpan satu-satu per titik seperti ini. Oh, bukan penjumlahan, tapi dilihatnya satu Satu persatu. per satu. Makanya nilainya nggak akan sama. Iya. Terus dibandingannya juga satu persatu, dia lihat Iya. dari AP1 terus AP2, AP3 gitu. Untuk setiap reference point semuanya. Jadi ada tadi total ada 105. Ya semua 105 ini dihitung. Misalnya di tempat si user berdiri terbaca minus 49 sama minus 53 misalnya. Yaudah ini dihitung selisihnya dengan ini satu berapa dapat selisihnya. Terus dihitung lagi selisihnya dengan ini berapa, dilakukan seterusnya sampai 105, dipilih nanti nilai selisihnya yang paling kecil Bu, seperti itu. Lagi 19 menit yang lalu. Oh, terus dibandingkan ya AP1 sampai sekian itu dibandingkan dari yang paling kecil gitu. Selisihnya. Selisih. Selisihnya. Jadi ini di tempat user. Biasanya. Ah, Enggak ya. Oh iya enggak. Apa tuh? Iya ya. Terus terus yang kamu ukur apa deh? Habis kamu terus kan ketemu tadi deltanya berarti ya. Itu yang dibandingkan dengan deltanya. Nah terus cara menemukan rutenya itu gimana? Dijkstra Bu tadi Bu. Oh pakai
aja. Ya, Firman tuh Nah, gambarnya mau bawa gini. pulang. Jadi jalan Jangan itu dulu, aja bukan nanti. dulu. Iya, memang kan ini karena memang denahnya seperti ini ya jalannya memang cuma itu aja gitu. Kan nanti memang sebenarnya diterapkannya bukan di sini harusnya. Ini kan yang saya buat prototype, saya sudah sebut prototype. Jadi sebelum dibuat dalam skala yang sebenarnya, yang misalnya diterapinnya di bandara atau di mall gitu yang gede-gede gitu. Harusnya seperti itu. Jadi saya buat dalam skala kecil seperti ini. Artinya kalau bikin seperti ini nggak ada gunanya dong, Dek. Contoh startnya kayak apa ini nanti? Ya seperti ini tadi menggambarkan. Jalannya begitu terus, ya kan? Harus tetap lewatin itu aja. Lah, terus emang apa lagi? Memang Kan katanya emang gitu sudah kan gedung. Ya iya, tapi kan tetap jalan yang dilalui sama. Ini kan, Kalau kenapa? kalau apa namanya itu dibuat kan karena kerumitannya kan ya. Ya adanya algoritma satu seperti itu. Kalau sekarang jalannya udah ditentuin, pasti akan Lewat lewatin itu ini. juga kan. Enggak di maksud jalan apanya Bu ininya Bu? Nah iya kan dotnya kan dilalui semua kan tetap. Iya. Iya kan? Ah, Kalau iya. sudah bentuknya modelnya seperti ini. Iya, betul. Notnya pasti dilewati semua. Iya, notnya akan dilewatin semua. Enggak semua. Enggak Bu. Yang perlu dilewatin aja, enggak semuanya. Ya sekarang coba kan kita mau apa namanya kita mau ke ruangan apa N104 gitu ya. Ya, sempat N104. Saya mau ke N104 dari apa namanya dari mana ya lab akses gitu. Lab akses Nah, itu. Luna kita tahu lab akses sebelah itu. Terus jalan yang kita tempuh gimana? Jalan yang ditempuh ya nanti pasti akan dapatnya ya dia menghitung misalnya lab akses di sini tetangganya not ini mana dihitung Cuma bandingin dua itu aja kalau ya kan nggak tetangganya ada. cuma dua ini Bu. Ini memang denahnya begini. Ada kan yang lain nggak selain itu kan masih cuma iya tak lucu. Nah ya kan sebenarnya ya baru buat cuma mencontohkan aja Bu, prototype saya buat prototype. Aduh, ya istilahnya jadinya nggak manfaat. Nggak manfaat gitu supaya apa? Mungkin nanti akan kelihatan manfaatnya kalau di tempat yang diterapkan di tempat yang benar-benar memang gede yang baru terlihat. Iya harusnya dibikin modelnya nggak seperti ini. Saya tadi tertarik pas baca di depan kan latar belakang itu kalian bilang apa Nanda ya? Apa namanya? Randa. Randa. Itu bilang ini bagus untuk apa sih tadi? Di tempat-tempat yang besar. Tempat-tempat yang besar gitu ya nggak salah. Nih, bangunan asing yang baru pertama kali dikunjungi. Iya. Itu karena memang persetujuan sama pembimbing juga untuk mempermudah perizinan kan kalau misalnya saya pengen langsung mall gitu kan saya harus ngurus perizinannya ke sana terus saya harus melakukan sampling di sana keliling seperti itu jadi persetujuan pembimbing udah di kampus-kampus aja di gedung yang ada yang penting metodenya terbukti bisa seperti itu. Tetapkan sebagai posisi user. Posisi user loh ini gambarnya 13 sama ini gambarnya nyambung model. Ini gambar 13 gambar sendiri ya. Iya Bu. Gambaran proses panji. Posisi user, tujuan user, menghitung data. Pakai aplikasi yang kamu pakai apa ya? Tahu. Software yang kamu pakai apa? Software yang saya pakai untuk apa? Ya untuk bikin ini kita Oh, Eclipse. pengujian dan analisis. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tidak diperhitungkan. Analisis waktu komputasi. Berapa lama waktu komputasinya? Rata-rata 89 detik cukup lama sebenarnya. Banyak foto nanti. Analisis waktu komputasi. Nah, itu. Ini hasilnya. Coba sini. Itu di situ mungkin lebih enak melihat itu. Nah, ini. Nah, lihat. Berarti sebenarnya ada kata waktu ini. Ini dalam apa deh waktu komputasi? Millisecond. Dalam millisecond, belum ada di grafiknya dalam millisecond ya.
April tadi maksimal berapa? 24 maksimalnya. Itu yang tercatat di database aja. Cuman kan pada saat pendeteksian yang sebenarnya bisa aja ada akses point dari luar, ada aja orang yang misalnya nyalain hotspot gitu-gitu kan, atau dari apa yang di luar gedungnya kan bisa terbaca juga. Ya itu diperhitungkan nggak? Enggak. Yang dari luar itu? Yang dari luar itu tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Cuman terbaca, dia tetap terbaca, cuman tidak diperhitungkan. Jadi yang Ali dong. fix aja yang di sini. Gitu. Tapi ya yang ada di sini. Adong. Terus rata-rata waktu komunitasnya berapa dia? 89 tadi, 89 ribu second atau 89 detik sekitar segitu. 89 Detik. detik. Karena kita saya menerapkannya langsung di dalam sini, di dalam perangkat itu perhitungannya. Jadi mungkin kalau ada perangkatnya kecepatan prosesingnya rendah ya juga lama. Kebetulan perangkat yang saya pakai juga prosesornya cuma 100 MHz. Kalau tingkat validasinya ini apa? Tingkat kebenarannya Bu, untuk membaca posisi dan memilih rutenya itu, kalau untuk yang rute dengan rute tersingkat apa enggak dibandingin dengan perhitungan manual, metriknya minimum apa enggak rute itu, metrik akhirnya. Nilai sebentar, tingkat validasinya berapa persen deh Untuk yang mana, Bu? yang validasinya? Validasi untuk pembacaan posisi 75% dari percobaan. Terus kalau untuk rute 100%, rutenya benar selalu metriknya. Kalau pembacaannya ya, Pembacaannya 75%, jadi terkadang pembacaannya itu meleset. maksudnya pembacaan ini gimana? Pembacaan posisi, jadi misalnya sebenarnya kita adanya di sini, harusnya terbaca kan di sekitar sini Bu ya, 63, iya. cuma kadang meleset ke sini atau ke sini. Berarti ininya harus ditambahin deh parameternya. Parameternya. Iya, parameternya nggak hanya, makanya kan saya tadi katakan parameternya itu kan mungkin kadang ya inilah kasusnya ya kan, jadi seperti itu gitu. Parameternya tambahin lagi satu lagi apa gitu. Almost sudah. Bukan, cara penentuan titiknya itu. Oh, Kalau tadi kan cara penentuan titik itu yang dipakai kan ini kan kuat sinyal kan. Nah selain kuat sinyal itu ada lagi parameter yang bisa digunakan itu. Tapi kalau memang dari ininya, teknik itu cuma memperhitungkan kuat sinyal aja sih tekniknya. Nggak bisa gitu kita tambahkan? Bisa kan mestinya? Ini kan secara software kan kamu punya kan? Nah mestinya kan bisa ditambahkan sehingga nanti kedeteksinya nggak hanya nggak perlu kayak gitu. Misalkan ditambahin dengan apa ya, deteksi jaraknya atau apa lah gitu. Hanya buat sinyalnya saja. Sehingga nanti benar posisinya. Ini kan masih 25% salah kan artinya kan? 25%. Tapi itu salahnya itu memang disebabkan karena itu itu tadi ada yang disebut dengan faktor ketidakpastian. Jadi ada faktor ketidakpastian itu tadi saya jelaskan di sini ada. Nah ini, Ya, Pak. itu ada moving obstacle Bu. Jadi obstacle yang bergerak seperti orang itu juga diketahui badan orang itu tuh bisa meredam sinyal sampai 5 dB. Terus juga benda-benda yang dipindah-pindahin seperti waktu itu di sini lagi ada pembangunan, jadi kan banyak naruh kayak kayu-kayu, meja-meja apa dikeluarin gitu Bu. Itu bisa jadi obstacle juga seperti itu. Jadi memang data dari kuat sinyal ini sebaiknya sih diupdate terus Bu, nggak cuma sekali. Data dari kuat sinyal ini sebaiknya diupdate terus memang, jadi nggak cuma sekali doang, sebaiknya diupdate setiap beberapa waktu sekali gitu. Jadi itu nggak diupdate? Kenapa? Jadi itu nggak diupdate? Yang dipakai saat ini memang maksudnya perhitungannya itu tetap terus ya nilainya? data kuat sinyal yang tersimpan tetap terus, masih data kuat sinyal itu memang sebaiknya diupdate. Jadi mungkin lebih enak juga, tadi saya kepikiran untuk saran juga lebih enak kalau database yang kuat sinyal ini kita simpannya di suatu server gitu, jadi supaya memang dia terbaharui terus gitu. Saya pikirnya tadi memang diperbarui deh kalau saya ya. Oh, Tapi enggak. pikirnya jadi itu akan berubah terus. Enggak, kalau yang ini tetap terus. Nilainya akan menyesuaikan gitu. Tapi kepikirannya begitu. Makanya saya nanya kan pengaruh efek dari yang lain gimana? Karena kan dia update gitu.
pasti akan berubah-berubah. Itu. Jangan dimasukkan ke dalam saran, lakukan. Ya, kalau bisa lakukan, lakukan untuk perbaikan. Itu. Terus berarti ada penilaian subjektif juga ya. Dari subjektifnya bagus semua ya, nilainya apa semua? Akurasi 4. Temenmu yang suruh ini berapa orang sini? Berapa orang? Di demoin di depan 30 orang Bu. 30 orang. Jelas Pak. Cukup Pak. Kan Bu, saya lagi mikir dulu. Saya lagi mikir dulu. Tapi ini sudah saya isi ya. Tanda tadi kan, apalagi kalau saya baca di sini, untuk informasinya diukur berdasarkan apa saja tadi? Validasi pemilihan posisi, pembacaan posisi, validasi pemilihan rute, waktu komputasi, sama dari subjektif. Kalau validasi itu nilainya berapa tadi dapatnya? Untuk mana posisi? Tidak semua parameter itu masuk ke dalam abstrak ya hasilnya ya? Abstrak. Oh, di abstrak belum. Enggak ya? Tadi kan semua parameter performance yang sudah kamu hitung, ya kan? Itu dimasukkan ke sini. Oh, ya. Iya, ya, terakhir dilengkapi ya. Nah, kemudian untuk parameter apa namanya? Parameter untuk perhitungan performance ini tadi parameternya apa saja? Posisi, pembacaan posisi, positioning, Dalam satuannya apa? position, satuan apanya? Satuan parameternya. Ya. Persen aja Bu, persentase. Oh, berarti udah masuk ke input semua di situ ya? Iya. Nah, makanya untuk yang tadi ya, berarti untuk menguji kehandalan belum ya? Seperti yang kamu bilang tadi, asumsimu bahwa apa namanya, akurasinya hanya berapa tadi? 75 ya? 75 itu menurutmu adalah karena adanya apa namanya, karena obstacle orang, barang gitu. Nah, seharusnya itu ya kamu coba gitu ya, misalnya kan kamu asumsinya gitu. Nah, berarti kan harus coba kondisi di mana kondisinya tetap, coba di berapa informasinya, terus dalam kondisi apanya yang berubah, kamu coba itu. Maksudnya itu bisa jadi untuk menguji kehandalan kan, dari situ baru dapat kesimpulan bahwa memang betul yang kamu sampaikan tadi. Kalau saya tadi soalnya itu 75% sebenarnya udah gabungan, jadi memang 75% ini percobaan yang tadi 36 kali percobaan, kondisinya beda-beda semua. Karena kan memang nanti juga pada saat user pakai kan kondisi di bangunannya pasti beda-beda kan gitu. Kalau begitu, Apa dipisah aja Bu ya? Satu saat sepi, satu saat ramai gitu. ya supaya terbukti bahwa memang obstacle masalah yang tadi ya, masalah barang, apakah orang yang kemudian. Misalnya nih kita uji pas hari apa yang sepi misalnya gitu, yang minggu gitu misalnya, kemudian dibedakan dengan hari perkuliahan gitu kan. Ya kan, supaya terbukti bahwa benar dapat tuh kesimpulan satu kan. Nah, dari situ nanti mungkin keluar itu bahwa perlu dilakukan upgrade database 1 kali seminggu gitu misalnya. Dan itu kan jadi perlu berapa kali upgrade sih gitu, mengoptimalkan. Jadi nggak digabung ya Bu, mungkin dipisah ya untuk yang pada saat ramai. Kamu pun nggak sulit kan jadinya untuk apa namanya, karena tadi ternyata digabung kan. Untuk apa ya, standar yang digunakan ini pakai referensi dari mana nih? Standar apa? Misalnya standar wifi seperti ini. Oh, standar kayak ya itu dari internet sih. Dan memang itu dari IEEE, keluaran IEEE ada A, B, G, N.
Oh itu sama dengan Ini kamu copy atau kamu ketik di tempat yang berbeda? Ini kan kita lihat ya, beda dengan dua. Oh enggak, kalau yang ini jadi pertama saya dokumennya docx cuman spasinya pada hancur Bu, jadi akhirnya ada yang beberapa halaman yang spasinya hancur itu saya print ulang, cuman udah dikonvert jadi doc. Nah kalau dikonvert jadi doc, persamaan-persamaan seperti itu yang tadinya dia bentuknya formatnya equation dirubah jadi gambar. Yang ini kan Iya, ya. yang itu Ini dirubah jadi berarti kamu gambar. ketik ulang lagi. Ketik ulang lagi aja Bu ya. Kan cuma dua-dua aja. Kemudian untuk ini yang persamaan sama 12 itu mos yang ini mos untuk positioning ini kamu dapat dari mana ya? Apa yang Mos untuk tabel, mos untuk kriterianya? Kriterianya dari mungkin bisa dua Paunang. Pak Unang dapatnya dari mana? Paunang yang nentuin. Memang kalau apa namanya MOS itu kan kalau yang kelima itu nilai 5 itu benar-benar sempurna. Nah, mungkin ini karena apa pengertian positioning, PVD itu kan disesuaikan dengan kasus. Ada baiknya di bab 2 ini kan semua memang kamu coba cari textbook atau referensi jurnal gitu ya. Jadi seharusnya ini murni pengertian excellent apa nanti arti sesuai dengan apa yang kamu bahas di bab 3. Jadi kalau bab 3 itu udah ini semua hak kamu bab 3 bab 4. Tapi kalau bab 2 harus murni dari yang aslinya. Jadi ya nilai ini nanti disesuaikan pas dengan bab 3 ya. Dia dipakai kan ini shading sama komputasi. Tapi di sini juga kalau kecepatan komputasi pakai mouse ya. Menurut Nggak orang langsung detik aja gitu berapa detik. ada detiknya juga, ada Mos MOS-nya itu juga. buat voice loh. Hah? Mos itu Biasanya. buat voice bukan buat ini. Tapi soalnya buat kayak ekstraksi gambar. Nah itu beda lagi, bukan mos. Oh itu mau opinion score itu untuk voice. Kasusnya kamu kan soalnya Ini soalnya dikasih sama pembimbing dua juga sih gitu katanya. Dia juga untuk tesis S2-nya Pak Unang pakai MOS. kasusnya apa? Kasusnya dia aduh lupa. Nggak bisa dirumuskan. Kalau kecepatan komputasi udah milisekund atau second gitu. Jadi nggak perlu MOS lagi Bu. Kalau MOS tuh misalnya untuk apa ya pendengaran atau penglihatan. Oh, Apa iya, gambar iya. ini sesuai nggak dengan gambar yang diharapkan? Gitu kan setelah diekstraksi segala macam atau dikomposisi. Enggak. Mas itu kan kondisi yang dia dengar kan dia nggak bisa ceritakan lagi ke orang lain gitu. Berapa lama ini pengerjaan? Kalau detik kan semua orang tahu 2 detik ya segitu gitu. Pengerjaan Di minus buku ya, jadi smart. oh program aman. Apa ya dari mulai perancangan kemudian program dan analisis ya 2 semester mungkin kan. 2 semester ya. Enggak sih, tapi nggak bulat 2 semester kan masih banyak apa namanya waktu bolongnya gitu. Ini Iya, kalau di total efektifnya efektifnya sekitar 6 bulanan lah mulai dari belajar dari proyeknya juga. 5 sampai 6 bulan. saya mau tanya tentang saran ini mengefektifkan penggunaan read dan write ini maksudnya seperti apa ya? Oh itu di codingannya Bu. Di source code-nya saya untuk Dijkstra dia banyak template karena tadi kan seperti tadi proses Dijkstra pertama melihat tetangga terdekat dulu. Jadi dia membaca database. Waktu ini tetangganya mana, terus dia simpan ke dalam apa namanya base aplikasinya, dihitung, terus dicatat lagi di tabel perhitungannya nilainya berapa seperti itu. Kalau yang sementara ini berarti read dan write-nya mungkin hanya tetangga, mungkin berarti kamu terbatas ya di database-nya. Iya. Jadinya ya karena keterbatasan itu akibatnya read dan write-nya nggak optimal ya kan? Pakai mos ya. Masuk dulu.
video. Ada lagi sebenarnya menarik kayak VPN. Ini sih nggak berbeda. Ini kalau masih yang 4 itu berarti suaranya jelas. Oke, terus saya tidur. Nah, saya bingung gitu kok ini sinyalnya bagus sebenarnya gitu. Jernih. Udah telan saya. Sudah input ya, Pak. Ini banyak foto narsis jadi bisa. Ini yang di gambar 324 ini interface list itu yang ada di mana ya Bu? Yang di home screen ini? Iya. Ini kalau kita membuka di Bagian search dibuka. Terus kalau kita milih salah satu ruangan, iya search. Iya, cuman interface list ruangan. Ya list ruangan. Search itu kan isinya list ruangan. Oh, ya udah pada search itu. Oh, ditambahin. Saya mau cek ada di cari tahu. Ada icon search gitu. Oh, Kalau map berarti kamu dikaitkan dengan itu enggak? Atau gimana tampilannya? tampilannya seperti ini Bu, sama sebenarnya kayak gini. Cuman ini kan dia ada rutenya. Kalau map dia nggak ada rutenya. Polos aja cuma ada ini. Jadi yang ada di Google Map ini. Mungkin itu dulu. Itu Bu, ambil Referensi ya, referensi. di revisi aja. Referensi ya. Baru ini. Ini pokoknya yang bikin kamu Iya Pak. mau teman-teman kan? Alhamdulillah saya sendiri Pak. Benar? Benar Pak. Kenapa dibatasi itu tadi? Dibatasi ya. Tadi batasan masalah coba lihat. Banyak masalah. Bunduris. Kenapa Pak? Jadi ini. Nah, itu tidak membahas Android. Oh dasar Oh program. iya, itu nggak usah ditulis sebenarnya. Oh saya. Oh, ngapain? Ya ini tolong. Kecuali kalau kamu ini apa ya, lulusan informatika atau apa ya. Kamu lebih membahas ke sini apa sih? Programming. Dari ininya, Ya, nggak usah lah. Bisa Dibatasi ditulis. gitu, mau dalam hari tanya. Paling nanya cuma gitu aja. Itu ditulis biar ditanya kan. Ditanya itu kan. Ya terus ya ditanya. Takutnya ditanya sama pengujinya. Ternyata pengujinya nggak nanya ke situ. Jadi hapus aja. Tidak boleh ada pertanyaan selama sidang gitu batasannya. Oh, bisa itu. Ini ya apa tata tulisnya diperbaiki. Ini kayaknya masih belum standar. Ini ya kalau misalnya berada di sini standar. Bawahnya udah bawah. Oh iya. Ya perbaiki sambil di karena ini pasti ngeprint lagi. Iya. Sekalian aja saya perbaiki. Halaman pertama di sini betul. Jadi Oh kalau yang ada di sini. halaman pertama di atas ya. Nah, terus halaman berikutnya di atas. Di atas pojok kanan. Di atas seperti ini. Oh iya Pak. Ya, seperti ini. Nah, terus di halaman bab itu bagusnya memang kosong, nggak ada apa, judul, nggak ada footer. Nah, berikutnya kalau kamu mau ke footer nggak mau. Jadi nggak apa-apa. Tapi di atas ini nomor halamannya kadang ini. Terus ini jadi terus yang kamu cek apa aja performanya? Pembacaan posisi, pemilihan rute, sama waktu komputasi. Untuk komputasi itu
delay. Processing. Bukan, kecepatan sistem ngeproses ininya, ngeproses informasinya. Jadi mulai dari tadi dia pertama milih ruangan tujuan, dia membaca posisi, dia menghitung rute sampai ditampilin gitu Pak. Berapa waktu itu? Terus dapatnya berapa? Rata-rata tadi rata-rata 89 detik total. Di sini nggak nyampe. Itu nggak kebaca tadi Pak. Karena di ruangannya. Iya. Itu kan tergantung dari wifi-nya juga kan. Wifi. Kenapa cuma gedung ini aja? Hah? Ya Oh, memang itu seluruh STT. gedungin aja udah melambung Pak. Itu seluruh Indonesia tuh bukunya. Baru pasang di Android tadi. Itu kalian Pak Yayasan Pendidikan Telkom mungkin bisa dapat dana ya? Nah, Apa Yayasan Pendidikan di YPT gitu. Justisi ya Telkom. Oh. Bandung. Sebandung ya. Jangan kalau Bandung kasihan saya. Jadi Google Maps lah. Bandung kan Pak, nggak bisa sendiri Pak. Kalau Bandung kan gede, terus kalau Bandung nanti saya minta masuk ke ruangan-ruangan ya. Tapi di Bandung kan nggak ada wifi-nya juga. Kalau di kita kan ada nggak? Karena kamu kan pakai kita kan ya wifi dari sudah dapat masuk prosesnya gimana? Eskalator naik. Jadi Besoknya udah pindah. aksesnya wifi dulu. Kadang naik di sebelah kanan, kadang turun di sebelah kanan. Gantinya lain. Jadi dari sinyal yang diterima, misalnya di suatu tempat diterima ada, jadi di database saya sudah saya daftarkan dulu sebelumnya WiFi yang akan digunakan untuk perhitungan di database. Oh, dari situ ya. Ya digunakan misalnya WiFi A, B, C, D. Oh, pada saat user mendeteksi ternyata ada banyak, ada A, B, C, X, Y, Z, D, F. Jadi yang dipakai perhitungan cuma yang cocok aja. Jadi pada saat ini terus cara kerjanya si software kamu itu gimana? Cara kerjanya. Artinya ketika saya on kayak tadi gitu, itu kan dia di-detect dulu kan, terus yang di-detect sinyalnya, Sinyal. buat sinyalnya. Begitu buat sinyalnya dapat, dia langsung masuk ke database perhitungan ya. Database, itu yang disebut komputasi itu. Iya semuanya. Dia langsung ke database, nanti database nandain, oh dia ada di sini. Dia buat sinyal segini, terus Terus kalau misalkan beda lantai, beda lantai kan. misalkan saya di sini, saya di lantai 2, mungkin aja kan ada sinyal yang sama Ada sinyal yang sama dengan yang di bawah gitu. ya kan, karena yang dipakai nggak cuma satu akses point Pak. Jadi dipakai ada 24 akses point ke dalam sini. Oh gitu, sekali itu tuh langsung dia mendeteksi 24 gitu. Iya. Di 24 dapat, dia langsung bisa tentukan ada di mana gitu. Jadi dia dari situ baru keluar masuk ke pertanyaan dari sini. Titiknya ada di situ. Jarak nggak bisa ya? Jarak belum Pak. Jadi dari sini berapa gitu. Oh iya. Mungkin kalau misalnya tadi kan kalau tadi kan metriknya saya tulis satu semua. Nanti kalau misalnya metriknya dibenerin mungkin bisa dihitung. Ini kan satu ada berapa? Misalnya metriknya 13 kali 4,5 meter aja. Yang tergambar itu langsung jalur gitu aja? Iya. Langsung jalur gitu aja. Terus tadi dicek ya, akurasinya gimana gitu. Pernah terjadi kesalahan? Pernah Pak? Gimana contohnya? Kesalahannya misalnya kita tadi ada di titik sini, harapannya terbaca di sini Pak ya, di sekitar titik yang ini. Cuman bisa aja terbacanya di sini atau di sini. Maksudnya kalau misalkan jalurnya salah gitu. Kalau Oh, jalur gue mau sholat, kalau ke lantai 3 Oh, kalau jalur belum pernah salah Pak. belum pernah ya. Tapi selalu bisa ya. Selalu bisa. Kalau titik-titiknya udah ditentuin kan, betul-betul masing-masing sholat di filsafat yang gitu ya. Cuma gitu aja. Iya. Gitu aja. Cuma gitu aja. Oke, yang lainnya kayaknya sih udah. Itu emang aplikasinya nggak bisa dipakai ya? Di dalam ruangan sini nggak bisa. Paling tadi di video aja kalau Harusnya sih bisa ya. Kenapa? Kalau Coba keluar di situ deh. kamu keluar lihat tuh saya. Dari luar. Saya pengen buktiin sih. Saya pengen Kalau video mah percaya saya. Video kan udah bisa kayak YouTube kok. After Effect ya Pak. Tahunya nggak dapat gitu. Kamu keluar dulu. Oh,
Mas dari luar dari luar. Bapaknya ngintip. Bapaknya ngintip deh dah. Enggak, di sini aja. Ngintip. Ngintip aja. Iya. Nanti tunjukin ke saya Pak, saya nanti nengok di situ. Main Bek, ngapain? Nggak masukin air tuh si Mia. Bisa kok insya Allah. Kita doakan saja. Si bapak. Aja kalau nggak bisa gimana? Bisa. Udah selesai. 1 menit lebih kan 89 detik. Itu rata-rata. Ya, Rat. Ada yang paling lama lagi. Harusnya pakai ini quad core. Itu prosesnya single core 600 mega. Mana itu? Apa ya? A7 ya, A7. A7X. Belum pakai apa? Belum sebelum. Iya. Berarti pegangnya. Itu Udah saya peluk gitu. itu berpengaruh ke keakuratan juga, Pak. Nyari sinyal itu, Pak. Nyari sinyal itu. Ya, jadi nanti dikasih dibahas juga deh di bab 4-nya ya. Jadi kalau ini kan itu kan tergantung dari spek si HP-nya. Jadi kalau HP-nya bagus, prosesornya bagus, Bisa lebih cepat. bagus. Jadi disebutkan juga sebagai Salah. itu aja nanti kita diperbaiki tambahin yang lebih bagus. Oke, kita masuk sesi 3. Oke. Konsumsinya jangan dibawa. Satu lagi, Pak. Terakhir. Kalian kerjanya cuma makan, silakan. Sambil berdoa sih, Bu. Beri dukungan, Bu. Kita mendoakan gitu. Oh, kan udah gue benerin. Tahu nggak kenapa disuruh keluar? Mau makan.
Jadi gua yang ngitung, lu tinggal nge-deliver ke pengguna, deliver ke supir ininya. Oh, kasih tes dulu dong. Apaan? Testi apa nih? Ini udah hampir sejam gua rekam. Gua panasan di dalam. AC-nya mati. Kece nggak pengujinya, kece nggak? Kece banget pengujinya. Mantap kan? Mantap. Kita mau pilih ketemu udah ngocak gitu, nggak mungkin. Nggak bisa kayak gitu ya. Pertanyaan pertanyaan pertama, apalagi bikin apaan ini? Tuh kalau masalah buku kayak gitu udah dilempar tuh. Wah. Nih, kamu bikin apaan Ada sih? buku dikit saya langsung dilempar terus. Kata Pak Asep kamu sidang nanti aja ya gitu. Siapa? Tadi pertama-tama kata Pak Asep kamu sidang nanti aja. Diundur. Sidangnya diundur. Kami sama Indra latihan sidang pakai bahasa Inggris di belakang. Jadi yang dia omongin kami translate. Wih, mantap nih. Ya Transformer, Iron Man, Thor, the Batman, and The Spider-Man. and the Sidious will the Conjuring, this image. Apa sih? Habis ini langsung di-upload. Juga nih. Apa sih? Kuenya banyak soalnya. Makanya lama. Iya, revisinya banyak. Beruntunglah kalian anak-anak TT. Kenapa emang? Gimana? Gue takut. Gak mau. Gue takut. Mumpung belum telat, ada SMBB 2014. Gue takut. Kan penguji kita Pak Yuda, Rul. Pak Yuda kan penguji kita. Kayak gituan. Pak GP Rul penguji kita nanti, Rul. Apa sih itu jelek? Gimana, Rul? Enggak. Kalian bikin apa sih? Ini mah tubes. Ini mah tubes gimana, Rul? Bahasanya Pak Yuda, ini nggak ada istimewa-istimewanya bagi saya. Iya, ayo Rul, gimana, Rul? Tabok aja gue lah bunuh gue. Jorokin gue dong, gak lantai tinggal dong. Jorokin. Lu pakai ini penentuan rute terbaik buat dijorokin. Jorokin gue dari lantai tinggal dong. Kenapa sih, Rul? Sebelum gue seminar. Lu udah nggak usah seminar ya, SMBB lagi aja. Masuk TT. Masuk TT. Sempat agak naik nada lu tadi. Coba lu ngomong gitu ke Pak GP. Apaan? Orang gue seminar setengah jam ya. Gue presentasi 3 menit. Sisanya ngobrol nggak tahu kemana apa. Seminar sama dia. Gimana, Rul? Itu punya pewenang ambil aja. Ada punya pewenang. Nah, iya, makanya dari sidang lagi besok-besok, Rul. Gak mau sidang, gue gak mau TA, gue gak mau seminar, gue gak mau sidang, gue mau ST. ST yang manis atau yang hangat? Yang manis kayak Yang gue. manis. Yang manis. Gue nanyanya yang manis atau yang hangat? Gak nyambung. Kamu ini codingan bikin sendiri? Ah, bohong. Tadi Yuda tadi bilang gitu loh. Ini pasti gak dipercaya bikin sendiri. Yuda tadi bilang gitu sama gue. Nah, tadi gimana? Ini kita semua udah gak duduk sendiri. Ya masa duduk aja. Enggak, Pak. Saya sih sebenarnya bantu doa doang. Ya ini gak ada istimewanya, Rul. Gimana? Pak Tenggur ya? San, kapan San? Pak Tengku ya? Minggu ini. Lu merekam? Hah? Bulan Januari. Saking apanya? Paham balik? Paham balik mah canda. Konsep kan? Nanyanya teori pasti ya. Konsep ya. Baru nanya ada dasar paling ya kan. Dasar kalau nggak bisa baru dia kasih. Pokoknya banyak yang Di sini lawak ya. Seru Pavit tuh tahu. mau paham. Anda nunggu sakitnya juga hati gue. Lagi deg-degan banget. Seru, lawak sama Pavit. Tahu kan? Baik banget dia. Baik parah. Lawak banget. Dari ini baik. Dia pembimbing apa? Penguji. Dia kalau ketemu orang kayak Pavit dia ini kayak
Selalu. Nah, gue ini bingung nih. Siapa aja sih? Gue ini hari ini sama harusnya Pak Gelar tapi nggak ada. Boleh dia. Gue bingung nih. Gue Bu Idi, Pak Todi, Pak Evri. Kapan? Ntar periode depan. Oh, defaultnya. Sama Pak Todi. Anjir. Tadi gitu. Kasih testi dong. Nih, soulmate lu udah lulus nih. Wingman gua. Gimana? Wingman. Gila dengan tenaga petir. Nih detik-detik menegangkannya Randa nih. Sebenarnya di dalam sih lagi ngabisin kue. Lihat aja tuh. Oh iya, beneran. Coba rekam dalam. Emang lagi ngapain kalau lagi makan? Parah banget. Wih, ntar gue yang kenal lagi. Ketutupan papan tulis. Apa? Gila dia dari awal sampai akhir. Mau di YouTube-in? Agak berhenti gue aja udah peringatan. Filmnya habis. 32 giga. Biar video once of a lifetime. Pak, gak usah mikirin dalam, yang penting keluar dari kampus. Keluar Dari kampus. Wah, ajak aku, Wak. Lama, bodo amat nilainya. Keluar dari kampus. Kapan? Tapi nggak apa-apa, tapi nggak usah disediain. Gue mau tidur siang. Ya tidur siang aja. Terus ntar gue bangun lagi. Pak Agus. Terus gue kebangun lagi. Jangan lah. Iya. Tapi mimpinya beda. Lu kok pendek banget ya dong? Gue yang tinggi banget Iya. berarti. Enggak lo standar. kok. Standar, Gue yang tinggi ya. banget. Zen Malik, Raisa. Raisa. Kiran Wirs. Tai. Ini padahal mirip Kinan. Kiran Wirs sama ya? Kurang gula dia, gulanya nggak ada. Bagus. Dapat apa dia? Itu. Bisa jawab. Revisinya banyak banget. Satu baris dalam. Apa? Judul. Revisi total. Oh iya. Revisinya satu baris. Iya, satu baris dalam. Ada pengantin? Ini Oh iya, Pak. Mempelai, Pak. enggak bubar. Enggak apa-apa sih. Gue pas bawain dia ya. Gue liat kamera lagi. Papan tulis juga. Boleh masuk. Boleh, Nggak boleh. Intip. Ini dia. Pasti. Ini aplikasi jadi, berhasil jalan. Bikin demo sendiri. berhasil, bikin sendiri. Pertanyaan gak ada yang gak bisa dijawab. Jawabnya sama. Orang lawak aja pertanyaan udah dijawab, ditanyain lagi, tanyain lagi. Ya bagus lah, malah aku harapannya seperti itu juga. Jadi kita cukup mempersiapkan satu pertanyaan, satu jawaban. Nanti diulang. Iya, ya Bapak menanya yang sama. Iya Bapak lagi. Ya, siapa pertanyaan berikutnya? Yang sama juga. Udah 4 kali bahas ganti judul ini. 1 poin sih tapi terus kata bimbingannya suruh ke pasar. Bimbingan revisi. Kan dia konsepnya ngaco. Lo kelitikin gua. Gue diarahin ya pertanyaannya. Lu jawabnya ini dong gitu ya. Enggak ada randanya. Enggak kelihatan juga. San, kapan? Bareng ya? Bareng. Bareng. Cepatnya. Udah beres?
Nyampe berapa? Wah, semalam doang gitu. Semangat ya. Mau seneng ngechat banget. Siapa sih? Penyanyi siapa? Pemain. Kalau rumah ada dalam gimana? Kalau keluarga terus. Ya pada itu langsung ngechat. Udah nggak ada kuliah dong bisa. Yang mana gua tahu, gua nggak pernah ke rumah dulu. Gua kalau ambil tahu aja dulu. Kamar kayak kamar. Yoi, selamat ya. Salaman dulu dong. Aduh. Udah hanya. Aku dipanggil stick ya, ini Pak outline-nya. Sudah dipanggil. Udah salaman. Iya. It's a boy, it's a boy. Kalau apa namanya penguji itu dapat bayaran nggak? Dapat. 100 daftar sidang sejuta. Oh, sejuta. Sejuta bagi 3. Enggak. Kan Kadmin juga ada. Kadmin juga ada. Today is holiday. So, do you have any plan for next presentation in your test? In English? Exam, final exam. Terus tes. Final project, bro. Yes, final project test. Iya. Enggak, Bu, direkam, Bu. Biar Ada bisik-bisik tetangga. aduh. Telur yang kemarin masih ada di kosan gua. Ada masih ada sisa. Wede. Lo kasih statement dulu, nilai lo apa, Bro? 80,5. Sengaja banget dibikin kayak gitu ya, sengaja banget. Nggak ngaruh juga angkanya berapa, yang penting indeksnya. Sengaja banget dibikin kayak gitu. Udah amat kayak jadi kan lu. Aye, soal kata. Back lu sebagai ayo back. Mas, tadi yang 75% itu apa? Kan saya udah bilang. Saya lupa. Jadi saya lagi di luar. Biar Anda begini. Kan tadi saya udah bilang. Refleks. Aduh, selamat bro, selamat. Men, ajak gua. Cepet nyusul lah. Mana lagi? Yang 2009. Lama kan BPM 2013. Ketua dulu. BPM dulu. Kai, Nurul lah yang cepet mah. Nurul lah yang jago mah. Nangis lagi. Nangis bentar lagi. Nurul, Gua lega men. Gue yang lega. Nurul Anda aja bisa ya. harus. Kita kan teater baik dong. Lo nggak ingat kita teater baik dong? Siap kan buat bayar sendiri kalau nggak dapat uang. Enggak ada istimewanya. Nggak ada istimewanya ini. Gimana kalau kita mandi susah Jumat? Iya lah, salah Jumat nih. Makan dulu, makan. Boleh. Back lo sebagai pejabat yang hadir gimana Bek? Gimana ya? Ya kalau bisa sih, kalau buat anak-anak TT yang lainnya, kalau nyari penguji kayak gini aja enak soalnya. Enak ya? Cukup mempersiapkan satu jawaban untuk semua pertanyaan. Oke.